Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran Online 01 dimanapun berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami akan membacakan pertanyaan yang masuk kepada admin Quran Online. Adapun isi pertanyaannya, silahkan lihat di layar. Assalamualaikum, pengen bertanya. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Apakah seorang makmum tetap diharuskan membaca surah Al-Fatihah ketika sholat? Kemudian yang kedua, jika diharuskan, kapankah waktunya kita membaca surah Al-Fatihah? Apakah berbarengan dengan imam atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, jadi di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, seorang makmum apakah tetap diharuskan membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat? Kemudian yang kedua, jika diharuskan, kapan waktunya? Apakah berbarengan dengan imam ya atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu adalah merupakan salah satu rukun sholat, yaitu masuk dalam kategori rukun qauli, rukun sholat yang berupa bacaan atau ucapan. Mengenai wajibnya membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat salat kita, ya, itu telah dijelaskan dalam kitab Kashifatus Saja, syarahnya Safinatun Najah, karya Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu taala. Ya, beliau menulis di dalam kitabnya, ya ini ada teks Arabnya, ya di bawah ini kami sudah tampilkan buat terjemahannya. Wa tajibu fi kulli rakaah. Ya, membaca surah Al-Fatihah itu wajib di dalam setiap rakaat salat yang kita kerjakan. Ya, sawaun as-salatus sirriyah wal jahriyah. Ya, baik itu adalah salat sirriyah atau salat jahriyah. Ya, yang dimaksud dengan salat sirriyah adalah salat yang bacaannya kecil, seperti salat zuhur dan salat asar, itu disebut dengan salat sir. Adapun salat jahriyah yaitu seperti rakaat pertama dan kedua salat maghrib, salat isya, salat subuh dan salat Jumat, yang mana kita di situ mengeraskan bacaan kita. Ya, jadi wajib bagi setiap wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat, baik itu salat sirriyah ataupun salat jahriyah. Ya, wasawaun al-imamu wal ma'mumu wal munfarid. Ya, begitu juga baik bagi seorang imam, seorang makmum atau orang yang salat sendirian, yaitu kesemuanya wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat salatnya. Ya, li khabaris sahihain, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa seorang makmum itu tetap harus membaca surah Al-Fatihah di dalam tiap rakaat salatnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun mengenai kapankah seorang makmum membaca surah Al-Fatihah. Ya, nah di dalam madhab kita Imam Syafi'i, yaitu seorang makmum dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah setelah bacaan Al-Fatihahnya sang imam. Ingat, seorang makmum itu dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah setelah bacaan Al-Fatihahnya sang imam, yaitu antara amin dengan bacaan surahnya imam. Ya, misalnya imam sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, kemudian imam bersama dengan makmum, ya, bersama-sama mengucapkan amin. Ya, setelah amin, sebelum imam membaca surah, disitulah makmum dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah.
Ya, kalaupun seorang makmum membaca surah Al-Fatihah berbarengan dengan bacaan surah Al-Fatihahnya imam, itu juga sah-sah saja. Ya, sebagaimana juga yang pernah dijelaskan oleh guru kita Buya Yahya, bahwa jika seorang makmum membaca surah Al-Fatihah berbarengan dengan bacaan surah Al-Fatihahnya imam, itu juga sah. Akan tetapi yang lebih bagus adalah setelah bacaan Al-Fatihahnya sang imam. Ya, demikianlah yang dijelaskan juga oleh guru kita Buya Yahya. Ya, maka di antara hal yang dianjurkan untuk seorang imam adalah memberikan jedah. Setelah amin, memberikan jedah, sekedar makmum dapat menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihahnya. Barulah kemudian setelah itu sang imam membaca surah. Ya, kalaupun setelah imam kita mengucapkan amin, kita baca Al-Fatihah, ya di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah kita, imamnya sudah baca surah lagi. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang makmum? Maka yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah kita. Ya, kita tetap menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah kita meskipun imamnya sudah membaca surah. Ya, demikianlah jawaban kami kepada saudara atau saudari yang bertanya. Ya, semoga menyimak video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.